Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar gen-gen terpaut yang sering juga dikenal dengan pautan. Ya, ini juga dikenal dengan link genes atau linkage. Di video sebelumnya, kita sudah belajar untuk membuktikan kebenaran hukum independent assortment dengan memetakan kromosom yang dengan memetakan gen-gen atau faktor hereditas yang diteliti oleh Mendel dengan meletakkannya di kromosom yang berbeda, ya. Jadi misalnya gen R dan gen Y diletakkan dalam kromosom yang berbeda. R di kromosom 1 dan Y di kromosom yang kedua, ya. Dan dengan ini telah terbukti bahwa hukum independent assortment sudah benar, ya. Jadi benar adanya. Nah, sekarang kita akan memetakan lagi gen Y dan R tersebut, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu gen Y dengan gen R diletakkan pada kromosom yang sama. Jadi, kita akan meletakkan gen Y dengan gen R ini di kromosom yang pertama. Sedangkan di kromosom yang kedua, ya, di sini, ini kita tidak akan meletakkan gen apapun, ya. Tapi bukan berarti tidak ada gen, ya. Gennya tetap ada, hanya saja kita tidak sedang mengamati gen yang ada di kromosom yang lain, ya. Jadi kita akan fokus di kromosom yang ada di sini, ya. Jadi kita akan mulai, ya. Pertama kali kita akan ingat lagi bahwa pada persilangan yang Mendel lakukan itu adalah Pisum sativum, saya singkat, ya, dengan biji warna kuning bentuk bulat, ya, disilangkan dengan Pisum sativum, ya, bentuknya kisut. Warna dulu, ya, warnanya hijau, kemudian bentuknya kisut, ya. Kemudian genotipnya adalah Y besar, R besar, disilangkan dengan Y kecil, R kecil, ya. Nah, lalu kita sekarang akan mulai memasukkan ini ke dalam kromosomnya, ya. Kita akan petakan. Berarti karena kita akan memetakan Y dengan R di kromosom yang sama, berarti Y dan R akan kita simpan misalnya, ya, di kromosom yang pertama. Anda kalau mau menyimpan di kromosom yang kedua juga boleh, ya. Sedangkan yang ini, ya, ini Y, R, kemudian ini juga Y kecil, R kecil. Ya, ini kromosom yang di bawahnya. Nah, sekarang untuk gametnya, ya, ini berarti meiosis 1 memisahkan kromosom homolog, kemudian meiosis 2 memisahkan kromatid bersaudara. Sama juga dengan ini, ya. Jadi terjadi meiosis sehingga kita akan mendapatkan, saya akan mengganti yang ini, ya, dengan yang warna merah, ya. Yang ini dengan yang warna merah, ya. Jadi keluar gametnya adalah yang ini, ya, Y kecil, R kecil. Kemudian ini kromosom yang kedua. Dan ini gamet untuk indukan yang pertama, ya. Ini Y besar dan R besar, ya. Jadi ini gamet parental, ya, gamet parental, ya. Kalau kita tuliskan genotipnya, ini gamet, ya, sama genotipnya juga Y besar, R besar, ya. Yang ini Y kecil, R kecil, ya. Nah, ini sebenarnya sampai posisi ini masih sama, ya. Nah, kemudian kedua gamet ini akan dipersatukan, ya, melalui fertilisasi sehingga terbentuklah
sehingga terbentuklah zigot. Ini F1 ya, begitu. Sekarang saya langsung buat kotaknya ya, F1-nya. F1-nya ini Y besar, R besar, ya. Nah, langsung saja ya. Langsung saja dia jadi berduplikasi ya. Ini salah ini. Nah, kemudian ini kromosom yang kedua ya. Nah, sekarang ini yang dari homozigot resesif ya. Ini Y kecil dan R kecil, dan ini kromosom yang kedua ya. Dan ini genotipnya adalah sama juga ya, yaitu saya tuliskan di sini ya genotipnya, genotip F1 Y besar, harusnya di sini ya, Y besar, oh di sini saja Pak. Dan Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Ya. Nah, sekarang ini F1 ini akan disilangkan dengan secara test cross ya, yang gampang secara test cross ya. Untuk memudahkan, saya akan pindahkan dulu ya screen yang baru ya. Jadi di screen yang baru kita akan memulai dari F1 ya. Jadi tidak mulai lagi dari awal seperti ini ya. Kita mulai dari F1. Oh maaf ya, maksud saya yang F1 itu akan kita silangkan secara self ya, disilangkan dengan sesamanya, bukan secara test cross ya. Untuk kali ini kita akan melakukan itu gitu ya. Nanti itu mungkin akan menjadi tugas Anda lagi. Ya, sekarang kita masukkan ini di dalam kromosomnya ya. Yang ini juga ya, ingat yang Y kecil R kecilnya itu didapat dari induk yang induk yang berbeda ya. Jadi saya akan menggambarkannya dengan warna lain ya, seperti di screen sebelumnya. Ini harusnya Y. Jadi ini Y besar, ini juga Y besar ya. Yang ini R kecil, Y kecil, R kecil, Y kecil ya. Nah, sekarang gametnya ya, gamet F1. Gamet F1. Dari sini kita punya dua gamet ya, RY. Kemudian dari sini juga kita punya dua gamet. Yang pertama itu RY dan R besar, Y besar ya. Ini R besar, Y besar ya. Anda jangan salah ya menggambarkan gen di dalam kromosom ya. Jangan, perhatikan baik-baik bagaimana membedakan kromosom yang berada pada kromosom yang sama, gen yang ada pada kromosom yang sama dengan yang tidak ya. Sekarang kita akan membuat F2-nya ya. Ini F2-nya. Berarti akan ada 4 ya. Saya siapkan dulu kotaknya. Nah, sekarang berarti ini persilangannya ya. Oh ya, ini gametnya, berarti gametnya RY, genotipnya ya, RY. Kemudian ini R besar, Y besar, dan ini R kecil, Y kecil ya. Sekarang kita akan fertilisasikan kemungkinan yang pertama, yaitu yang ini ya. Ini seperti biasa langsung berduplikasi ya. Dan ini adalah R dan R besar, Y besar ya. Ini R besar, Y besar, di bawahnya tidak ada ya. Saya selanjutnya tidak akan menuliskan kromosom yang keduanya ya, supaya lebih cepat ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, dengan ini. Jadi R besar, Y besar, kemudian
R kecil, Y kecil, ya. Dan satunya lagi berarti dari sini ya, ini dengan satu lagi ini, ya. Yang pertama dulu ya, yang ini. Yang ini adalah R kecil. Di sini nggak apa-apa ya, R kecil, Y kecil, dan R kecil, Y kecil. Ini juga satunya, ini R kecil, Y kecil, dan ini adalah R besar, Y besar. Ya, sekarang kita tuliskan genotipnya ya. Saya tuliskan di bawahnya sini. Ini R besar, Y besar, Y besar. Sedangkan ini R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Yang ini R kecil, Y kecil, Y kecil. Sedangkan yang ini R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, ya. Jadi rasio, saya langsung di sini aja. Jadi rasio genotip ya, genotip F2 adalah 1 R besar, Y besar, kemudian 1 R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, kemudian 1 R kecil, Y kecil, dan 1 R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Sedangkan rasio fenotip F2 adalah ini dengan ini memiliki kenampakan yang sama ya. Jadi 3 biji warna kuning, nggak apa-apa ya, terbalik, warna kuning bentuk bulat berbanding 1 biji warna hijau bentuk kisut ya, begitu. Nah, ini jadinya rasio fenotip F2 ya, yang F1-nya yang parentalnya sama dengan persilangan sebelumnya ya, bulat kuning disilangkan dengan bulat hijau ya, Pisum sativum bulat kuning disilangkan dengan Pisum sativum biji bulat hijau ya. Nah, hasilnya kalau di sebelumnya adalah 9331 dan 1111 ya. Jadi ada 4 fenotip yang muncul. Tapi ketika disimulasikan gen Y dan gen R ini diletakkan pada kromosom yang berbeda, maksud saya yang sama, ternyata rasio fenotip yang dihasilkan adalah 3:1. Jadi tidak semua fenotip muncul ya, karena cuman 3 warna kuning, 3 biji warna kuning dengan bulat ya, bentuk bulat, kemudian hanya 1 berwarna hijau dan bentuknya kisut ya, jadi cuman 2 saja. Nah, coba perhatikan gambar yang ini. Anda tentu masih ingat ya, ini gambar asalnya dari mana, dan kemudian ini apa namanya, bagian dari apa ya, Anda tentu ingat. Nah, ini merupakan salah satu hipotesis Mendel ya, yang dianggap oleh Mendel ini adalah pewarisan sifat yang salah ya. Jadi hipotesis dependent assortment ya. Mendel hanya bisa membuktikan hipotesis independent assortment, meskipun kedua-duanya adalah hipotesis yang dirumuskan oleh Mendel ya. Dan di zamannya juga Mendel pada akhirnya tidak membahas dan tidak berupaya untuk membuktikan ini ya. Jadi yang terbukti hanya yang hipotesis independent assortment. Dan juga kebetulan sebenarnya gen yang diamati oleh Mendel yaitu gen Y dan gen R itu memang terletak pada kromosom yang berbeda ya. Jadi ini simulasi tidak terjadi pada Pisum sativum. Tapi simulasi ini akan bisa diterapkan pada gen-gen yang lain, pada organisme yang lain ya. Nanti kita akan lihat organisme apa saja yang sudah diungkap gitu, sudah diungkap gen-gen yang seperti ini ya. Kemudian ini jika kita menemukan gen dengan posisi yang seperti
seperti ini, maka kita mengatakan bahwa gen R dan gen Y itu terpaut. Ya, jadi inilah yang dimaksud gen-gen terpaut, gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama. Gen yang termasuk pada kromosom yang sama ini sering dikatakan sebagai gen-gen terpaut atau lebih sering juga disebut hanya pautan saja, ya. Jadi linked genes atau linkage, ya. Jadi kalau nanti Anda lihat di textbook, ya, itu keywordnya, ya, linkage atau linked genes, ya. Jadi itu sudah menjadi istilah yang dikenal secara luas di kalangan ilmiah genetik, para ahli genetik, ya. Ada yang berbeda ketika kita mempelajari mempelajari gen-gen yang terpaut, ya. Kita mengenal dua istilah turunan, ya. Ada turunan parental dan ada turunan rekombinan, ya. Turunan tipe parental adalah turunan yang memiliki kesamaan dengan parental. Sedangkan tipe rekombinan adalah turunan yang tidak memiliki kesamaan, ya, yang tidak sama dengan parentalnya. Gambar yang ada di sini ini merupakan contoh dari persilangan yang parentalnya adalah Y besar, R besar disilangkan dengan Y kecil, R kecil, ya. Dalam kasus ini kita melihat fenotipnya. Jadi fenotipnya itu bulat, biji kuning, ya, bentuknya bulat, kemudian biji hijau bentuknya kisut, ya. Ini adalah fenotip parental. Nah, kita menemukan fenotip parental ini hanya dua ini, ya. Ini adalah fenotip parental, fenotip tipe parental, karena sama persis dengan parentalnya yang ini. Sedangkan ini dan ini, ya, yang kisut kuning, kemudian ini bulat hijau, ini keduanya tidak sama dengan parental, maka disebut rekombinan, ya. Jadi selanjutnya kalau kita mendapatkan fenotip yang berbeda, Anda semua sudah tahu, ya, jika ditanya mana tipe parental dan mana tipe rekombinan, ya. Nah, itu tadi persilangan yang Y besar, R besar disilangkan dengan Y kecil, R kecil, yang F1-nya disilangkan dengan sesamanya secara self, ya. Sekarang tugas Anda adalah membuat bagan persilangan yang sama, ya, dengan meletakkan gen Y dan R di kromosom yang sama, tapi F1-nya disilangkan secara test cross, ya. Seperti biasa, ini tugasnya di foto PDF, ya, kemudian disimpan di folder yang sudah disediakan di Google Classroom. Nah, sekarang saya akan menyilangkan parental yang lain, ya, Pisum sativum juga, tapi Pisum sativum ini memiliki biji warna kuning, bentuknya kisut, ya. Sedangkan parental keduanya memiliki biji warna hijau dan bentuknya bulat, ya. Nah, ini kemudian akan saya letakkan di dalam kromosom. Tapi sebelum kita mulai meletakkan dalam kromosom, tolong dijawab dulu pertanyaan saya, ya. Ini genotip yang parental 1 dan parental 2 ini masuk kategori genotip yang homozigot atau heterozigot, ya. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar video ini, ya. Nah, sekarang kita akan petakan Y dengan R di dalam kromosom, ya. Kita masih sedang meletakkan mensimulasikan kromosom Y dan R, ya, dua gen di dalam kromosom yang sama, ya. Nanti ke depannya setelah ini kita tidak akan menuliskan lagi kromosom yang kedua yang ini, ya. Ini saya selalu menggambarkan yang kedua ini supaya kita ingat bahwa kita sedang membicarakan persilangan di hibrid, ya, tapi di hibrid yang terikat yang terpaut di dalam satu kromosom, ya. Kemudian ini adalah kromosom yang dari parental yang kedua, ya. Lalu kita akan cari gametnya, ya, gamet
parental. Ya, gamet dari parentalnya adalah ini gamet dari yang pertama, kemudian yang ini dari gamet dari indukan yang kedua. Maka F1-nya adalah ini ya, F1-nya kita tuliskan di sini, F1-nya adalah ini. Nah, sekarang F1 yang ini tentu memiliki gamet juga ya. Ini gamet yang pertama dan ini gamet yang kedua. Jadi hanya ada 2 gamet dari sini ya, karena meiosis hanya membagi seperti ini ya. Dan ingat di sini independent assortment tidak berlaku ya. Jadi seperti di persilangan sebelumnya ya, saya lupa menggambarkan karena meiosis itu tidak memotong kromosom seperti ini ya. Jadi memisahkan kromosom homolog. Jadi ini kromosom yang ini dengan kromosom yang ini kan homolog. Kemudian memisahkan kromosom kromatid bersaudara. Ya, jadi kita memiliki dua gamet, yaitu ini yang pertama Y besar R kecil dan yang kedua Y kecil R besar. Ya, nah sekarang ini saya lupa menutup. Sekarang kita akan menyilangkan F1 ini dengan secara test cross atau disilangkan dengan individu yang homozigot resesif ya. Ini ya indukan yang homozigot resesifnya. Indukan homozigot resesif hanya memiliki satu tipe gamet, yaitu Y kecil R kecil. Oh, saya lupa, ini gamet F1 ya. Ya, ini Y besar, R kecil, Y kecil, R besar. Ini gamet F1, Y kecil, R kecil. Ya, ini dari indukan yang pengujinya. Ya, sekarang bagaimana F2-nya? F2-nya adalah ini ya. Jadi dihasilkan dari ini yang warna hitam dengan yang ini. Sedangkan yang ini dengan yang ini adalah ini hasilnya, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini bahwa rasio genetifnya adalah ya ini, kemudian ini berbanding 2 ya, berbanding ya. Ini rasio genotip F2 ya. Nah, kemudian rasio fenotip F2-nya apa? Saya tulis di sini R saja ya, rasio fenotip F2 ya. Itu adalah 1 biji warna kuning berbentuk bulat. Anda kalau nanti ngerjain tugas, Anda tidak boleh menuliskan dengan singkatan begini ya. Kemudian kalau ujian apalagi ya, nggak boleh. Kemudian, tapi ini supaya lebih cepat aja. 1 biji warna kuning berbentuk bulat dan 1 biji berwarna hijau berbentuk kisut. Oh maaf, tadi saya salah sebut ya. Ini biji warna kuning bentuknya kisut. Ya, untuk yang genotip ini ya, warna kuning bentuknya kisut. Sedangkan yang ini warna hijau bentuknya bulat. Ya, kemudian saya juga ingin bertanya juga dari kedua fenotip ini, manakah yang tipe rekombinan dan tipe parental? Ya, jawab pertanyaan ini dan tulis di kolom komentar video ini ya.
Nah, itu adalah hasil dari persilangan Y besar R kecil dengan Y kecil R besar. Yang F1-nya, ya ini F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Oh, maksud saya secara test cross, ya, yaitu disilangkan dengan Y kecil R kecil, ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat bagian persilangan yang sama, tapi F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Jadi ini ya isinya adalah Y besar Y kecil R besar, Y besar Y kecil R besar karena sesamanya, ya. Oh iya, ada yang saya lupa tuliskan genotipnya. Tunggu. Anda tetap ya harus menuliskan genotipnya. Y besar, Y kecil, kemudian R besar, R kecil, kemudian yang ini Y kecil, R kecil, ya. Ya, sekarang coba perhatikan genotip F1 yang ini. Perhatikan posisi alel dominan Y besar dengan R besar. Ya, kedua alel ini merupakan alel yang berasal dari gen yang berbeda. Ya, alel dominannya berseberangan. Ya, nah, kalau yang di sebelumnya Y besar dengan R besar ada pada kromosom yang sama. Ya, nah posisi alel tersebut ya terpautnya disebut gen yang terpaut secara trans. Ya, kalau ini gen yang terpaut secara trans, sedangkan jika R besarnya ada di posisi yang sama ya di sini itu gennya terpaut secara cis. Jadi begini ya, ini adalah posisi alel dominan A di kromosom yang satu ya. Kemudian ini pasangan kromosom homolog ya. Kemudian alel B dominan ada di kromosom yang lainnya, tapi masih satu kromosom homolog ya. Jadi posisinya seperti berseberangan seperti ini. Makanya posisi gen A dengan gen B disebut terpaut secara trans. Ya, sedangkan yang ini perhatikan gen A dan gen B ada di kromosom yang sama dari suatu kromosom homolog ya. Kromosom homolog kan ada dua nih ya, dan ini sepertinya alel dominannya berdekatan ya. Ini artinya A dan B merupakan gen yang terpaut secara cis atau coupling ya. Jangan tertukar ya. Nah, sebagai tugas yang terakhir, supaya Anda lebih dapat mengingat semua konsep persilangan di hibrid yang sudah dijelaskan ya. Ini tugasnya, saya ingin Anda semua mengisi tabel ya. Ini dua tabel ya. Nah, dua tabel ini parentalnya beda. Ini yang pertama parentalnya A besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil. Sedangkan yang kedua A besar, B kecil disilangkan dengan A kecil, B besar. Sebagian dari persilangan ini sudah saya jelaskan ya, meskipun dengan gen Y dan gen R ya. Nah, terus ada juga yang dijadikan tugas ya. Nah, dan ada juga yang tidak dijadikan tugas dan juga tidak dijelaskan oleh saya. Tapi saya yakin Anda bisa mengisi tabel ini ya. Jadi ini nanti sekarang saya kasih contoh untuk satu ini ya, untuk satu kolom ya. Ini contohnya. Jadi ini contoh yang sudah saya buat ya. Saya mengisi di kolom yang pertama ini ya. Jadi genotip F1-nya ya dari persilangan ini adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berarti kan kalau di sini juga akan sama ya. Kemudian rasio genotipnya 1:1:1:1. Nah, ini tidak usah disebutkan genotipnya apa. Kemudian fenotip F2 1:1:1:1. Ini juga tidak usah disebutkan fenotipnya seperti apa.
Tapi khusus untuk yang pautan ya, untuk yang pautan saya minta tolong untuk dituliskan ya. Jadi ini dibagi dua lagi untuk fenotip parental dan fenotip tipe rekombinan ya. Fenotip tipe rekombinan dan fenotip tipe parentalnya ya, dikasih keterangan di sini. Tapi tidak usah dituliskan fenotipnya seperti apa ya, tinggal dituliskan saja satu atau berapa persen ya. Kalau begini kan angka satunya ini berarti 25%. Kalau dari 1:1 berarti 50%. Begitu ya. Jadi tinggal dituliskan saja begitu. Jadi satu tipe parental, satu tipe rekombinan, atau misalnya dua-duanya 1:1, dua-duanya tipe parental. Tinggal dituliskan seperti itu ya. Itu tadi materi mengenai pautan. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya, masih juga seputar pautan ya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.